Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku seiman dan seperjuangan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana nih puasanya? Masih lancar kan ya? Semoga lancar ya sampai buka puasa nanti. Teman-teman kalau bingung nih ngabuburit kemana ya? Mending enak pantengin aja channel Sayu Konan sambil rebahan juga dapat ilmunya. Bener nggak? Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang BI checking. Dari kemarin-kemarin di video-video sebelumnya aku udah sering nyebutin BI checking, tapi kali ini lebih detailnya dan bagaimana cara membaca data dari BI checking. Jadi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari aku. Baik, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita tentang BI checking. Nah, sebelum itu kalian harus tahu apa itu pengertian BI checking. BI checking merupakan laporan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat pinjaman atau kredit dari seorang nasabah. Nah, di situ tuh di data itu bisa terlihat nasabah itu macet atau lancar atau diragukan ya, seperti video sebelumnya ya yang telah kita bahas tentang kolektabilitas kredit. Disitulah bank itu bisa melihat nasabah itu lancar atau enggaknya. Dari itu teman-teman harus simak video ini sampai selesai karena kita akan bareng-bareng belajar membaca laporan data dari BI checking. Simak terus ya videonya dan jangan di skip, oke? Nah, jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari data BI checking. Di situ ada beberapa kolom yang bisa teman-teman baca sendiri ya. Lihat di kolom pertama yang saya lingkarin. Di situ tertera angka 001, 009, 001. Apa itu maksudnya? Angka tersebut menunjukkan tentang kode bank yang memberikan fasilitas kredit. Nah, angka tersebut merujuk pada keterangan yang ada di bawah, yaitu angka itu merupakan kode dari Bank BNI Cabang Jakarta. Kemudian pada lingkaran yang kedua, teman-teman bisa lihat ya, di sini menjelaskan tentang suku bunga pengajuan kredit yang diberikan kepada debitur. Nah, pada contoh di lingkaran ini menunjukkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur sebesar 7,5%. Selanjutnya, pada kolom ketiga yang saya lingkari ini menjelaskan tentang plafon. Jadi plafon ini sejumlah uang yang diberikan kepada debitur. Pada contoh di sini, nilai plafon yang diberikan kepada debitur sebesar 80.243 juta rupiah. Kemudian di lingkaran yang keempat ini menjelaskan tentang bagi debit. Jadi bagi debit ini bahasa sederhananya merupakan sisa pokok hutang dari debitur yang setelah diangsur. Nah, di sini menjelaskan sisa pokok hutangnya itu sebesar 63.641 juta rupiah. Kemudian pada lingkaran yang kelima ini menjelaskan tentang berapa nilai tunggakan, baik itu tunggakan pokok dan tunggakan bunga. Nah, di sini terlihat ya, tunggakan pokoknya itu 0 dan tunggakan bunganya itu 0. Berarti nasabah ini belum ada tunggakan, berarti nasabah ini lancar. Kita lanjut di lingkaran yang keenam ya teman-teman. Nah, di lingkaran ini menjelaskan tentang jenis fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Nah, secara umum fasilitas kredit itu ada 3 macamnya. Yang pertama kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Sedangkan di sini tertera itu kredit investasi. Selanjutnya di kolom yang ke-7 ini menjelaskan tentang tanggal mulai fasilitas kredit. Jadi jika fasilitas tersebut tergolong baru, maka tanggal mulai dan jatuh tempo selesainya kredit. Selain itu kita bisa melihat tanggal pembayaran setiap bulannya. Dan yang terpenting, informasi ini juga digunakan untuk menghitung angsuran debitur tersebut.
Nah, kita menuju ke lingkaran yang terakhir ya teman-teman. Nah, di sini menjelaskan tentang kolektabilitas pembayaran angsuran. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu kolektabilitas, silahkan teman-teman tonton video sebelumnya ya. Jangan sampai nggak nonton karena ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, ini terlihat 1/0. Maksudnya gimana? 1 itu dia termasuk kolektabilitas call yang pertama, yaitu lancar. Nah, nolnya ini karena dia termasuk nasabah yang lancar, jadi dia tidak ada tunggakan. Nah, kalau nanti apabila dia termasuk kolektabilitas yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima, maka di bawahnya itu tertera berapa hari tunggakan dari angsurannya itu. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara membaca laporan BI checking? Kalau teman-teman menyimak pasti deh paham tentang cara membaca BI checking. Jadi teman-teman itu kalau nanti lihat laporan seperti itu jangan bingung lagi, berarti itu laporan BI checking. Dan teman-teman bisalah membacanya kalau teman-teman tonton video ini. Pokoknya kalau belum paham ulang-ulang terus saja ya. Nggak jauh-jauh dari itu kok, ya begitulah cara membaca BI checking. Mungkin itu saja yang teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.